Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk kelas 7 di MTS Darussadah Pendurenan. Kita bertemu di tahun pelajaran baru 2021-2022 untuk kelas 7 ya, untuk mata pelajaran IPA. Nah, untuk mata pelajaran IPA di sini untuk di semester 1 di awal kita akan bahas tentang objek IPA dan pengamatan ya. Nah, di sini ada penyelidikan ilmiah. Nah, termasuk dari sebuah pengamatan atau objek IPA itu kita membahas tentang penyelidikan ilmiah ya, untuk digunakan sebagai karya ilmiah biasanya. Nah, apa sih step-stepnya atau tahap-tahapan untuk penyelidikan ilmiah itu? Ada pertama ada mengamati ya, ada mengamati seperti kita mengamati sel atau mengamati apa di mikroskop itu ya, atau kita mengamati pertumbuhan tumbuhan ya, dari dia berkecambah sampai dia mengeluarkan buah atau dan lain sebagainya ya. Yang kedua membuat inferensi ya, itu menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Selanjutnya ada mengomunikasikan. Nah, setelah kita amati, setelah kita inferensi, kita mengomunikasikan baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk percakapan itu sendiri ya. Nah, ada pengamatan, ada prediksi, ada komunikasi. Nah, apa sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti? Apa sih sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti ya? Yang pertama ada teliti. Kita harus teliti, jangan sampai ada kesalahan, ada galat, ada error atau apa-apa dalam sebuah penelitian itu ya. Yang kedua kita harus sabar. Nah, ini kuncinya, kita harus sabar dalam penelitian itu. Ya. Yang kedua ada rasa ingin tahu tinggi. Nah, rasa ingin tahu tinggi itu penting banget ya, agar penelitian kita berjalan secara maksimal ya. Objektif ya, objektif itu apa adanya, yang kita enggak subjektif ya, enggak kita buat-buat sendiri. Yang kita amatin itu yang kita tulis ya, enggak sesuai dengan yang kita pikirkan, tapi apa yang ada yang kita amati situ yang objektif ya kita teliti. Yang kita tulis. Yang selanjutnya ada tenang ya, kita enggak terlalu tergusur-gusur, enggak terlalu buru-buru, kita harus tenang. Nah, apa sih objek IPA itu? Objek IPA itu seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek IPA berarti ada di seluruh alam semesta ya itu. Nah, ada contohnya ini ya objek IPA. Nah, mengukur. Nah, bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Nah, yang pertama ada panjang meja itu berapa jengkal ya. Itu membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis dipakai sebagai satuan. Contohnya satuan itu kalau satuan ada satuan baku dan satuan tidak baku ya. Satuan baku itu misalnya meter, sentimeter, kilogram, gram, dan lain-lain. Kalau satuan tidak baku itu berupa jengkal, depa, patok, dan lain-lain ya. Nah, pasti besaran. Besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur ya. Nah, dapat diukur, memiliki satuan, dinyatakan dengan angka, itu besaran. Nah, besaran itu dibedakan menjadi beberapa. Dalam IPA itu ya ada besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar ya. Untuk yang di kelas 7 ini kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok dengan satuan dan dalam sistem internasional atau SI ya, itu sudah disepakati seluruh dunia atau seluruh internasional ya. Ada nama besaran, ada satuan dan alat ukurnya. Nah, untuk panjang itu nama besaran panjang, itu satuannya meter. Untuk kita singkat biasanya dengan M doang. Alat pengukurnya apa? Alat pengukurnya penggaris. Nah, untuk besaran massa itu satuannya kilogram. Atau biasanya kita singkat dengan kg. Apa alat ukurnya? Alat ukur itu neraca, atau kita biasanya kalau kita lihat itu timbangan ya.
Yang selanjutnya besaran waktu itu satuannya apa? Satuannya sekon atau detik yang kita singkat biasanya dengan S doang ya. Apa alat pengukurnya? Stopwatch ya, stopwatch. Yang selanjutnya nama besarannya apa? Suhu. Suhu itu satuannya apa? Kelvin yang biasa kita singkat dengan K ya. Ya apa alat ukurnya? Alat ukurnya itu termometer ya. Selanjutnya nama besaran ada kuat arus. Nah, satuannya apa? Ampere. Biasanya kita singkat dengan A aja. Dan alat ukurnya apa? Ampere meter. Jumlah zat. Nah, itu nama besaran ya. Nama besaran jumlah zat. Satuannya apa? Mol ya. Alat ukurnya tidak ada ya di sini ya. Selanjutnya ada intensitas cahaya ya. Apa satuannya? Satuannya itu kandela. Nah, alat ukurnya apa? Light meter. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi ya di situ ya untuk besaran pokok tadi. Sebuah ilustrasi. Nah, sebuah pengukuran, ilustrasi pengukuran di situ ya. Eh ada seorang yang berbelanja bertanya, "Bu, saya beli beras." Nah itu ibunya yang jual tanya itu, "Beratnya berapa kilo, Neng?" Ya, bilang 2 kilogram saja ya. Itu termasuk dengan pengukuran ya, 2 kilogram itu termasuk dengan pengukuran. Pengukuran massa ya. Nama besarannya massa, satuannya kilogram. Nah, di sini ada beberapa soal ya, ada soal sini. Arik diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan alat timbangan 1 kilogram dan 200 gram. Nah, alat ukuran yang digunakan apa? Alat ukuran yang digunakan itu neraca atau timbangan ya. Apa yang dilakukan penjaga warung dalam pengukuran tersebut? Apa yang dilakukan? Yaitu dengan menimbang ya. Apakah yang diukur berat atau massa? Yang diukur itu massa ya. Massanya satu 1 kilogram dan 250 gram. Sebutkan nama besaran, nilai besaran yang diukur dan satuannya ya. Berarti ada 1,25 gram ya. Ada 1,25 kilogram ya. Satuannya kilogram boleh, atau gram boleh. Ya. Nah, untuk yang pertama itu ada pengukuran panjang ya. Di situ ada penggaris. Untuk ketelitian penggaris itu 0,1 cm atau 1 mm ya. Ada jangkau sorong itu ketelitiannya 0,01 cm atau 0,1 mm. Ada mikrometer sekrup ya untuk ketelitian 0,001 cm atau 0,01 meter. Nah, di sini bisa ada kuis satu, ada look the following picture. The length of the cord is panjangnya berapa di situ ya. Panjangnya berarti di situ ada nggak jelas itu ya. Ini contoh jangka sorong ya, seperti ini contohnya. Nah, nah, di sini kita bahas tentang hasil pengukuran dari jangka sorong berikut ini ya. Itu berapa cm. Yang kita amati di 4 cm, 5 cm itu skala utama, yang bawahnya itu 0, 5 dan 10 itu skala nonius ya. Untuk menemukan di situ kita untuk skala utama kita menunjuk berapa? 4,3 cm ya. Di pengamatan diamati dari batas pengukuran di 0, 0 pada skala nonius ya. 0 ke kiri itu yang 4, 1, 2, 3 ya. Batasnya di 0 itu untuk skala utama ya. Untuk skala nonius itu kita cari yang tegak lurus dengan skala utama. Yang paling tegak lurus kita dapatkan di angka 5 ya. Berarti dirubah ke cm, 5 itu dirubah ke cm berarti dikali 0,01. Berarti 0,05 jadinya 4,3
dikali 4,30 lah, ditambah 0,01 jadinya 0,05 jadinya 4,35 yang C ya, itu yang ukuran jangka sorong. Bersama cara pengukurannya di situ. Ini mikrometer skrup ya. Ini contoh mikrometer skrup. Nah, cara pengukurannya juga hampir sama, ada skala nonius dan skala utama ya di situ. Skala utamanya di berapa itu? 4,5 ya. 4,538 ya. 4,538 berarti 4,88 ya. Skala utamanya itu menunjukkan yang di 0 itu skala utama, yang 30, 35, 40, 45 itu skala nonius ya. Skala 0 itu menunjukkan 4,5 di situ. Nah, skala noniusnya menunjukkan yang titiknya yang sejajar ya, tegak, yang garis lurus dengan skala utama itu 35, itu yang 35, 36, 37, 38 ya di situ ya. Nah, berarti 38, 0,38, 0,38 ditambah 4,5 jadinya 4,88. Contoh-contohnya. Nah, ini timbangan dengan kedua letakkan menjadi nilai langkah pertama. Ini timbangan ya, berapa di situ, massa berat, massa itu 120 kg, untuk berat itu dikalikan dengan gravitasi ya. Kalau massa itu satuannya kilogram, berat itu satuannya newton. Ini stopwatch, alat pengukuran waktu, besaran turunan. Nah, ada berapa ini besaran turunan itu apa aja? Ada satu, konsentrasi larutan ya. Contoh soal, Andi membuat larutan gula dengan campuran 5 gram gula ke dalam 250 ml air atau pelarut ya, tentukan konsentrasi larutan gula tersebut. Nah, ini konsentrasi larutan itu termasuk dari besaran turunan. Selanjutnya apa? Laju pertumbuhan. Contohnya itu tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm, pertumbuhan di minggu kedua adalah 4 cm. Berapa laju pertumbuhan kacang hijau tersebut ya. Ada interest di grafik, ini pertumbuhan kacang hijau ya, pertumbuhan kebun. Ada skala juga ya, skala besaran turunan. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan ya. Untuk sedikit akan Bapak jelaskan apa saja sih yaitu bidang-bidang yang ada di IPA. IPA itu membahas apa aja? Yang pertama, IPA itu akan membahas tentang biologi. Apa sih itu biologi? Biologi itu tentang makhluk hidup. Yang kedua tentang kimia. Kimia itu tentang apa? Tentang zat-zat seperti karbon dioksida, oksigen, dan lain-lain ya biasanya. Selanjutnya apa? Itu ada fisika. Fisika itu dengan materi suatu benda ya. Biasanya ada astronomi juga, mempelajari tentang tata surya. Ada geologi, geografi, mempelajari tentang struktur bumi, tentang permukaan bumi, seperti itu ya. Untuk IPA itu yang dipelajari. Oke, cukup sekian. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Sampai akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.